Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus, yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus, adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan, mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan, dan dengan video ini kami akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin untuk meredakan rasa penasaran dan kecemasan kalian. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sebutan 2019 novel coronavirus? Yang dimaksud dengan virus novel adalah virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai virus ini masih sangat terbatas. Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar, Chinese Rufous Horseshoe Bat, yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang hidup yang besar. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Hingga saat penulisan kami pada 29 Januari 2020, ditemukan 6.095 kasus positif coronavirus, 9.239 kasus suspek coronavirus, dan 133 orang yang meninggal dengan tingkat kematian sekitar 2,2%, jauh lebih rendah dari SARS atau MERS. Kasus virus corona sudah ditemukan di hampir semua provinsi di Cina dan di banyak negara lain. Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kasus yang dicurigai infeksi virus corona, namun beberapa menunjukkan hasil lab negatif dan yang lainnya masih dalam pemeriksaan. Tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada infeksi virus corona yang belum terdeteksi di Indonesia. Kenapa? Karena gejala biasanya muncul 2 hari sampai dengan 2 minggu dari paparan, dan orang yang terpapar dapat menyebarkan virus ini walaupun belum timbul gejala. Memangnya apa sih gejala dari infeksi virus corona yang baru ini? Virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan atas. Jika menginfeksi saluran pernafasan atas, gejala pada umumnya tampil seperti batuk pilek biasa dengan demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Tetapi pada orang dengan sistem imun yang lemah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Hingga sekarang, vaksin untuk penyakit ini belum ditemukan. Selain itu, tidak ada pengobatan khusus untuk membunuh atau mematikan virus corona, namun pada sebagian besar kasus, infeksi akan mereda dengan sendirinya dan gejala akan hilang, atau dengan kata lain, self-limiting, seperti batuk flu biasa, dan pasien hanya perlu obat-obatan untuk meringankan gejala. Contohnya, obat penurun panas atau antipiretik untuk demam dan obat untuk meredakan batuk pilek. Lalu, bagaimana cara untuk mencegah penyebaran virus ini? Virus corona kemungkinan besar menyebar lewat droplet orang yang terinfeksi, yang tersebar terutama ketika mereka batuk atau bersin. Oleh karena itu, jika Anda atau seseorang di dekat Anda memiliki gejala batuk pilek, demam, atau sesak nafas, terutama jika mereka baru datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir, kalian bisa menggunakan masker surgical dan ganti sesuai kebutuhan, sekitar 3-4 kali sehari. Tutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin, lalu segera buang ke tempat sampah dan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer antiseptik. Sering-seringlah cuci tangan dan hindari memegang mata, hidung maupun mulut sebelum mencuci tangan. Center for Disease Control and Prevention atau CDC menghimbau untuk menghindari perjalanan ke Cina jika tidak perlu. Apabila kalian datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir dan memiliki gejala seperti yang sudah kami sebutkan, segera cari perawatan medis dan hubungi rumah sakit yang akan kalian kunjungi mengenai kondisi kalian. Dan jangan lupa untuk memberitahukan riwayat perjalanan kalian ke Cina. Virus corona saat ini menjadi masalah besar di dunia. Jumlah orang yang terkena virus ini selalu meningkat setiap harinya. Hingga saat ini, virus corona telah menginfeksi ribuan orang di Indonesia dan jutaan orang di dunia. Tapi, pertanyaannya kapankah wabah virus corona akan berakhir? Virus corona atau COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di Cina. Sebelum virus corona ramai diketahui banyak orang, seorang dokter bernama Li Wenliang telah memberikan informasi soal kemunculan virus tersebut. 7 pasien dari pasar makanan laut lokal telah didiagnosis menderita penyakit mirip SARS dan dikarantina di rumah sakit miliknya. Penyakit itu ternyata adalah corona, yang merupakan satu keluarga dengan virus sindrom pernapasan akut atau SARS.
Namun Dr. Li Wenliang ditahan karena mencoba menyebarkan isu ini. Pada akhir Januari 2020, keterlambatan penanganan wabah oleh pemerintah Wuhan mulai dipahami di China. Badan Kesehatan Dunia atau lebih dikenal dengan WHO menyatakan bahwa kemungkinan hewan menjadi sumber utama dari virus ini. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa berupa gejala flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Inilah beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi virus corona. Yang pertama, mencuci tangan dengan benar. Mencuci tangan dengan benar adalah cara paling sederhana, namun efektif untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun, setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku. Anda bisa membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Gunakan produk hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60% agar lebih efektif membasmi kuman. Yang kedua, menggunakan masker. Ada 2 tipe masker yang bisa Anda gunakan untuk mencegah penularan virus corona, yaitu masker bedah dan masker N95. Yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang kuat dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit. Untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh, Anda disarankan untuk mengonsumsi makanan sehat. Selain itu, rutinlah berolahraga dan tidur yang cukup. Yang keempat, menjaga jarak fisik atau physical distancing. Anda juga disarankan untuk melakukan physical distancing dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain, dan hindari bepergian ke tempat yang ramai. Lakukan karantina mandiri di rumah selama 14 hari, dan jangan keluar rumah jika tidak ada hal yang penting. Dan yang terakhir, hindari kontak dengan hewan yang berpotensi menularkan coronavirus. Coronavirus jenis baru diduga kuat berasal dari kelelawar dan disebarkan oleh beberapa hewan mamalia dan reptil. Oleh karena itu, hindarilah kontak dengan hewan-hewan tersebut. Jika ingin mengonsumsi daging atau ikan, pastikan daging atau ikan tersebut sudah dicuci dan dimasak hingga benar-benar matang. Hindari mengonsumsi daging atau ikan yang sudah tidak segar atau busuk. Kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana virus ini bisa berhenti. Setidaknya ada 3 hal yang bisa membuat hal itu terjadi. 3 hal tersebut yaitu vaksinasi, imunitas, dan perilaku masyarakat. Untuk vaksin, setidaknya butuh 12-18 bulan lagi. Vaksin dapat memberikan ketahanan tubuh terhadap seseorang sehingga mereka tidak akan sakit jika terpapar. Penelitian dan uji coba vaksin telah dilakukan di Amerika Serikat, tapi mungkin masih butuh waktu yang cukup lama sampai vaksin ini bisa digunakan secara global. Untuk imunitas alami dibutuhkan waktu sekitar 1 tahun mendatang. Orang-orang yang sudah sembuh dari virus akan memiliki kekebalan tubuh dan tidak akan mudah terkena virus yang sama untuk kedua kalinya. Namun, ada 3% orang yang akan mati jika terkena virus ini. Jumlahnya mungkin bisa lebih jika tidak cukup tenaga medis dan perawatan rumah sakit. Maka untuk itu dibutuhkan penekanan kasus agar jumlah pasien yang terkena COVID tidak melonjak dalam waktu bersamaan. Di opsi ini, pemerintah dituntut untuk tetap memberlakukan beberapa kebijakan yang sudah diterapkan atau meningkatkan tes cepat dan isolasi pasien untuk berusaha menekan wabah. Tetapi kita coba lihat di Indonesia, banyak yang melanggar peraturan ini. Perilaku masyarakat yang tetap melakukan aktivitas di luar membuat virus corona ini akan lama betah di Indonesia. Jadi semua tergantung kita. Jika ingin virus ini cepat berhenti, kita harus melakukan karantina mandiri di rumah dengan sebaik mungkin untuk memutus penularan COVID-19. Jadi
tetaplah di rumah, stay at home and work from home. Hai para manusia-manusia di muka bumi yang terutama di Indonesia, patuhilah perintah dari pemerintah. Jika kalian melanggar perintah dari pemerintah, maka aku akan bertindak menginfeksi kalian. Ingat, pentingnya kesadaran akan bahayanya virus corona. Kalian harus sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dan mematuhi pemerintah. Saya tahu sebagian dari kalian harus tetap bekerja, tapi tetaplah jaga kebersihan. Ingat, aku sangat mudah berkembang biak jika kalian tidak menjaga kebersihan. Semakin banyak diriku, semakin mengerikannya aku. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada mereka yang kalian sayangi supaya mereka juga tahu bagaimana cara menjaga diri dari virus corona. Jika masih ada pertanyaan kalian yang belum terjawab, kalian boleh langsung mengunjungi situs WHO, CDC, dan situs-situs sumber kami pada deskripsi video di bawah atau tanyakan kepada petugas kesehatan terdekat. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar dan akan kami jawab semampu kami sebaik mungkin. Kalau kalian ingin memulai diskusi, jangan lupa bahwa kami sangat menghargai diskusi yang baik dan teratur.